Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam, serta memberikan kita semua kekuatan, keistiqomahan menjalankan berbagai ketaatan. Di antaranya adalah melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali berjumpa di dalam kajian Kitab Al-Adab Al-Islamiyah yang memuat hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adab-adab beliau dalam keseharian beliau. Dengan harapan apa yang kita baca ini mendatangkan keberkahan dan kita mendapatkan manfaat serta bisa mengamalkan dan mengajarkan atau mendakwahkan kepada orang-orang sekitar kita. Karena kita disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan kartu tanda pengenal, bukan dengan nama atau dengan semboyan-semboyan, tapi kita disebut sebagai umat beliau adalah tatkala kita berusaha sungguh-sungguh menerapkan segala sunnah-sunnah beliau di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Sunnah-sunnah beliau baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah, bagaimana caranya kita berusaha menjalankannya supaya kita benar-benar pantas disebut dan digolongkan sebagai umat beliau yang insya Allah di akhir zaman nanti akan mendapatkan syafaat beliau yang kita sebut dengan syafaatul kubra atau syafaat besarnya beliau, yaitu menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu telah kita baca hadis yang terkait tentang siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu melewati dua kuburan yang dikuburkan di dalamnya dua orang muslim, dan beliau menyampaikan bahwa dua orang ini disiksa bukan karena dosa besar, bukan karena pelanggaran yang sepertinya pelanggaran yang berat, tapi mereka disiksa dengan pelanggaran yang sepertinya sepele. Yang pertama, tidak bebersih diri setelah buang air kecil, dan yang kedua adalah senang mengadu domba atau menyebabkan pertikaian antara kaum muslimin. Maka hendaknya dua ini benar-benar kita hindari, ya. Ketika kita selesai buang hajat, maka wajib atas kita benar-benar membersihkan najis yang keluar dari kemaluan kita baik depan ataupun belakang dengan semaksimal mungkin, sehingga konsekuensi yang berikutnya kita
dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Karena najis itu menjadikan seseorang terhalang dari mendapatkan keabsahan dari salatnya. Sama yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita jangan sampai menjadi orang yang senang mengadu domba. Karena seharusnya sifat seorang muslim itu adalah kebalikannya, yaitu senang mendamaikan. Dua orang yang saling misalnya bertengkar atau saling bermusuhan, gimana caranya kita bukan malah ngompori, semakin benci, semakin marah, tapi bagaimana mereka bisa damai, saling memaafkan, melupakan kesalahan satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masih terkait dengan adab buang hajat adalah hadis yang ke-13, diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawa Muslimun. Saya baca matan dari hadis ini supaya mendapatkan barokahnya. Rawa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu falam yarudda alaihi. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar maksudnya adalah Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebut radhiyallahu anhuma karena bapak dan anak adalah seorang sahabat. Orang sahabat. Siapa yang disebut sahabat? Sahabat itu adalah orang yang dia beriman kepada Rasulullah dan pernah bertemu dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan masih beriman. Itu namanya sahabat. Karena bisa jadi ada orang yang beriman kepada Rasulullah tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah seperti kita. Maka kita bukan sahabat. Ya. Atau ada juga orang yang beriman kepada Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah tapi meninggal murtad. Maka dia bukan sahabat. Maka kalau Bapak Ibu membaca radhiyallahu anhu, maka berarti orang itu pasti seorang sahabat. Kalau radhiyallahu anhuma berarti bapaknya itu seorang sahabat, beliau sendiri juga seorang sahabat. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki yang mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang kencing dan beliau tidak membalas salam tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ini, beliau tidak jelas mengatakan nama dari laki-laki ini. Beliau hanya mengatakan seorang laki-laki. Dan dalam hadis-hadis yang lain juga banyak seperti itu. Ya, ini sebenarnya banyak maksud. Ya, banyak maksudnya sesuai dengan niatan atau maksud dari hadis tersebut, dari perawi tersebut, periwayat hadis. Bisa jadi merahasiakannya untuk menjaga kehormatannya, menjaga aibnya, atau bisa juga karena tidak mengerti namanya. Dan ini tidak begitu penting karena hadis yang paling penting adalah apa yang bersandar dari Rasulullah, yaitu sabda beliau atau perilaku beliau atau ketetapan beliau. Namun di sini jelaskan laki-laki yang dimaksud di sini beliau adalah Al-Muhajir bil Qanfat bin Umair bin Jada'an At-Taimi. Nah ini, jadi muhajir ini namanya. Ya, laki-laki, ada seorang laki-laki namanya muhajir. Satu waktu beliau mengucapkan salam atas Nabi, maksudnya mengucapkan Assalamualaikum. Wahuwa yabul, sementara beliau itu sedang buang air kecil. Falam yarudda alaihi. Tapi beliau ternyata tidak menjawab salamnya si al-muhajir ini. Muhajir nama orang ya maksudnya. Bapak Ibu yang rahmat Allah, dalam pelajaran ini dalam hadis ini ada pelajaran bahwa
ketika kita sedang buang hajat, maka kalau ada orang yang salam ke kita, maka kita tidak perlu menjawabnya. Karena terlarang atau terharamkan seseorang membaca zikir apapun, karena salam juga termasuk zikir. Zikir apapun di dalam toiletnya atau saat dia buang hajat dimanapun. Bukan hanya tempatnya toilet ya, gitu ya. Dan ada orang salam, Assalamualaikum. Maka kita terlarang untuk menjawabnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal menjawab salam aslinya hukumnya wajib. Cuma karena keadaan kita sedang seperti itu, maka justru terharamkan untuk menjawabnya. Sementara bagi orang yang salam, maka hukumnya makruh. Ya, kalau ada orang buang hajat, maka tidak boleh kita mengucapkan salam. Makruh. Tapi dia tidak berdosa ya, cuma makruh saja. Kalau tidak tahu beda cerita. Jenengan misalnya bertamu ke rumah seseorang dan orang itu di dalam toilet misalnya, maka kita nggak ngerti, kita mengucapkan Assalamualaikum, maka itu tidak masalah tentunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mengirimkan WA itu sebenarnya itu lafal apa yang paling pas? Apakah Assalamualaikum atau basmalah? Maka selayaknya sebenarnya ya yang paling pas itu bacaan basmalah. Jadi bukan salam. Karena bisa jadi orang yang menerima WA kita itu sedang di kamar mandi, atau dia dalam keadaan junub, ya, atau dia di tempat yang tidak layak untuk membaca zikir, ya, maka dia akan istilahnya tidak bisa menjawab salam kita. Maka membaca atau mengirimkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu yang tidak perlu ada jawaban ya, maksudnya maka itu lebih utama. Tapi ya sebenarnya nggak masalah ya, mau WA Assalamualaikum juga nggak masalah. Ini hanya kita bilang yang lebih utama. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ini juga pelajaran bahwa siapapun yang sedang berada di dalam toilet buang hajat, maka terlarang atas dia membaca zikir apapun, baik itu menjawab salam atau menjawab bersinnya. Misalnya kita bersin di dalam kamar mandi, maka kita tidak boleh mengucapkan alhamdulillah. Atau orang yang di luar kamar mandi dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, terus kita di dalam kamar mandi enggak boleh kita jawab yarhamukallah. Ya. Karena terlarang. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-14. Fa fi sahihaini an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Nah, kalau radhiyallahu anhu berarti bapaknya bukan seorang muslim. Beliau sendiri yang muslim, sahabat ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi wala yatanaffas fil ina'i." Dari sahabat Abu Qatadah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang di antaramu kencing, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah beristinja dengan tangan kanan, dan janganlah bernafas di dalam tempat minum, ketika mau minum maksudnya. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa adab yang disabdakan oleh Rasulullah. Berarti ini hadis qauli, hadis berupa sabda. Pertama, beliau melarang seseorang yang kencing buang air, ya tentu buang air kecil ataupun apalagi buang air besar ya, memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Artinya hendaknya dia memegang kemaluannya dengan tangan kiri.
Tapi kalau tidak memegang maka lebih utama lagi ya. Artinya tidak harus dipegang dengan tangan kiri ya. Artinya ini mungkin maksudnya untuk laki-laki ya. Ini hendaknya dengan tangan kiri. Kemudian ketika istinja maka hendaknya dengan tangan kiri, tidak istinja dengan tangan kanan. Istinja itu apa? Istinja itu membersihkan najis yang keluar dari kemaluan kita. Ya, itu istinja. Dan istinja ini dengan dua hal atau dua materi dalam mazhab Syafi'i, dua-duanya namanya istinja. Istinja dengan air dan istinja dengan hajar asy-syar'i atau benda padat. Ya, dan dua-duanya boleh. Ya, dulu pembahasan dalam Safinah di awal sudah kita jelaskan. Kalau dengan air maka cukup sekali, yang penting bersih sudah enggak masalah. Ya, tidak harus 7 kali. Ya. Tapi kalau berkali-kali yang penting pokoknya intinya adalah bersih dari najis itu maka diperbolehkan selama tidak boros air. Tapi kalau istinja dengan benda padat semacam tisu, kertas, batu dan sebagainya maka minimal harus dengan 3. Ya, 3 itu bisa dengan 3 helai atau 3 sisi atau 3 butir, yang penting 3. Itu kalau istinja dengan benda padat. Kalau belum cukup, artinya najisnya itu belum bersih, maka boleh ditambah lebih dari 3. 3 itu minimal. Jamaah yang dirahmati Allah, dan itu semuanya hendaknya menggunakan dengan tangan kiri sebagai penghormatan dengan tangan kanannya. Wala yatanafas fil ina, dan tidak bernafas di dalam tempat minum. Maksudnya itu tidak menghembuskan. Ini ada nafas mati ya. Maksudnya tidak bernafas itu tidak menghembuskan nafas atau udara dari hidung kita di dalam gelas saat kita minum. Misalnya kita minum, jangan ditahan gitu ya. Jadi ditahan, minum baru di luar ya, di luar gelas kita menghembuskan atau mengeluarkan udara dari hidung kita. Jamaah yang dirahmati Allah, apa sih faedah dari berbagai hal ini? Yang pertama tentu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjaga umatnya supaya selamat dari berbagai penyakit. Ya, jadi tangan kanan ini tangan yang difungsikan untuk hal-hal yang baik seperti makan, memegang orang lain, bersalaman, sehingga tidak pantas ya dikhawatirkan kalau tangan kanan ini untuk istinja, untuk menyentuh tempat-tempat yang kotor, nanti akan bisa menularkan penyakit. Ya, sehingga Rasulullah ini, masya Allah, ya ini salah satu dari penjagaan beliau kepada umatnya supaya apa? Jauh terhindar dari penyakit. Dan betul memang zaman itu padahal belum ada mikroskop, zaman itu belum ada mesin-mesin untuk meneropong kuman-kuman, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui bahwa benda-benda najis tersebut itu membawa kuman-kuman yang membahayakan kesehatan, yang kadangkala belum bersih hanya dengan air saja. Kemudian yang kedua adalah fadilah tangan kanan. Ya, tangan kanan ini lebih utama daripada tangan kiri. Bukan berarti tangan kiri itu jelek, bukan. Ya, tapi dia lebih utama karena kebaikan-kebaikan itu banyak dilakukan dengan tangan kanan, dan kita semua tahu bahwa anggota tubuh kita nanti di akhirat akan bersaksi ya atas perbuatan, atas tindakan dari dia atau pemiliknya saat di dunia. Jadi tangan kita nanti akan bersaksi atas kebaikan-kebaikan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, badan kita akan bersaksi. Dan tangan kanan ini adalah tangan yang paling banyak memberikan kesaksian kebaikan bagi pemiliknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis yang ke-15 masih semakna dengan hadis ini. Rawa Abu Dawud bisanadin hasanin an Hafsah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha berarti sahabiat. Sahabiat itu sahabat wanita. Hafsah ya. Zauj ya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tangan kanannya untuk makanan, minuman, dan pakaiannya, dan menjadikan atau menggunakan tangan kirinya untuk selain hal itu. Maksudnya selain hal itu adalah misalnya beberapa tindakan yang tidak bersih atau tidak pantas seperti beristinja dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu di sini dijelaskan lebih jelas lagi bagaimana tangan kanan ini fungsinya adalah Rasulullah menggunakan untuk makan. Ya, pertama, tidak boleh kita makan dengan tangan kiri, tidak boleh ya, kecuali tangan kanan kita buntung ya, atau tangan kanan kita tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu maka hukum kedaruratan seseorang boleh pakai tangan kiri makan. Jadi makan apapun, baik itu makanan yang besar ataupun makanan yang kecil seperti permen, cabai, seperti apa, kerupuk, gorengan, ya, itu semuanya pakai tangan kanan sebagai bentuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sepelekan masalah makanan. Makanan itu besar pengaruhnya untuk ibadah kita, untuk pertumbuhan tubuh kita, bahkan untuk adab kita. Perilaku kita itu kadangkala bersumber atau ya asal muasalnya perilaku orang itu baik atau buruk itu dari makanan. Bagaimana cara dia makan, apa yang dia makan itu besar pengaruhnya terhadap ya dirinya. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga karena apa? Makanan. Ya. Nabi Adam, ya. Bagaimana beliau diusir keluar dari surga juga karena pelanggaran masalah makanan. Jadi masalah makanan itu Allah sampai dalam Al-Quran juga mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Sampai sebuah perintah. Ini berarti adalah sesuatu yang tidak main-main. Artinya ketika kita makan dengan mencontoh apa yang dilakukan Rasul, insya Allah akan besar manfaatnya untuk tubuh kita. Hikmahnya apa? Wallah alam. Pokoknya karena ini dicontohkan Rasul, sudah kita ikuti saja. Wasyarabihi, minumnya juga demikian. Wasyabihi, berpakaian. Maksudnya berpakaian, ya, memakai tangan kanan ini maksudnya mendahulukan tangan kanan dulu, ya, mendahulukan tangan kanan dulu. Misalnya kita pakai baju, ya dahulukan lengan kanan dulu, baru setelah itu kiri. Termasuk pakaian juga, misalnya sendal cara memakainya ya kanan dulu baru kiri. Apalagi ya, misalnya kaos kaki, ya, atau segala yang ada kanan dan kirinya maka mendahulukan yang kanan. Wa yaj'al, dan kemudian menjadikan atau memakai yang kiri selain itu, maksudnya seperti untuk istinja itu pakai yang kiri. Wa 'inda Abi Dawud aidan bi sanadin sahihin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa ma kana min adzan. Dari Abu Dawud juga dengan sanad sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah
istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kanan dipakai untuk bersuci dan makannya, sementara tangan kirinya untuk ke toiletnya dan segala hal yang kotor. Ini cerita, berarti ini hadis cerita dari Aisyah menceritakan perbuatan Rasul. Berarti hadis fi'li namanya. Hadis perbuatan. Bukan hadis sabda, tapi hadis perbuatan. Ini Aisyah menceritakan perbuatan Rasul bahwa tangan beliau yang kanan itu dipakai untuk bersuci. Bersuci di dalam agama kita ini ada 3, ya, bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Kemudian yang kedua bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi janabah, dan bersuci atau menghilangkan dari najis. Itu semua ya di sini mungkin yang dimaksud di sini adalah mendahulukan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya di sini. Ya, dari hadas kecil yaitu mandi dan berwudu. Ya. Berwudu maksudnya dengan tangan kanan, maksudnya adalah mendahulukan tangan kanan dulu atau mengambil air dengan gayung dengan tangan kanan. Kalau mewudhui orang lain juga dengan tangan kanan, jadi didahulukan tangan kanan. Nah, cara berwudu dengan tangan kanan atau mendahulukan tangan kanan artinya kalau sudah masuk ke tangan yang kiri jangan balik lagi ke kanan. Itu bukan berarti mendahulukan yang kanan. Jadi selesai tangan kanan, dibasuhlah tangan kanan, selesai baru ke tangan kiri. Habis itu jangan kanan lagi. Nah, terus kiri lagi, kanan lagi. Itu bukan lagi disebut sebagai mendahulukan yang kanan. Yang paling yang kadang-kala kita ini kurang perhatian adalah kaki. Ya. Kaki itu selesaikan dengan kaki kiri. Kalau sudah kaki kiri, kaki kanan rasa ngatung meneh. Gitu. Karena kadang-kala itu kurang puas deh. Kalau sudah kiri sudah, kaki kanan jangan maju lagi. Itu maksud berarti kita mendahulukan yang kanan. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai tangan kirinya untuk ke toilet dan segala yang kotor. Yang kotor maksudnya membersihkan sesuatu yang kotor. Rawa Muslimun fi sahihihi, hadis yang ke-17. An Salman radhiyallahu anhu. Qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata li ghaitin au baulin au an nastanjiya bil yamin. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Salman radhiyallahu anhu. Salman yang dimaksud sini adalah Salman Al-Farisi. Ya, seorang sahabat yang dia asli dari Persia. Persia itu kalau sekarang wilayah Iran dan sekitarnya. Ya. Yang kita mengenal beliau yang memberikan ide membuat Khandaq ya, atau parit yang mengitari kota Madinah dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin, dan Rasulullah memakai idenya beliau dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin saat itu dari serbuan kaum musyrikin yang jumlahnya sampai 10.000 orang. Ya, kaum muslimin saat itu kalau nggak salah ingat saya hanya 3.000 orang, dan karena dengan idenya Salman ini Allah berikan keselamatan kepada kaum muslimin. Nah, ini beliau meriwayatkan qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami an nastaqbilal qiblah li ghaitin, menghadap kiblat saat kami buang hajat. Nah, ini sudah dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya, maksudnya tidak boleh menghadap kiblat saat buang hajat kalau di tempat yang terbuka, nggak ada pembatas apapun antara kita dengan kiblat atau dengan Ka'bah. Au baulin atau kencing menghadap ke kiblat terlarang. Au annastanjiya bil yamin, dan Rasulullah melarang kami beristinja dengan tangan kanan.
Ini larangan, Pak. Artinya kalau sudah dilarang itu ya kita itu tinggal sendi kodor duniawi atau apalagi tentu badarat ukhrawi, yaitu berupa siksa. Waliyadzubillah. Hadis yang ke-18. Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqul la'anain. Qal wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu asli namanya Abdurrahman bin Sahr. Ya. Maka beliau dikasih panggilan Abu Hurairah. Itu maksudnya adalah si pemilik kucing. Karena Abu Hurairah ini senang kucing. Ya, dia kemana-mana senang membawa kucing dan dia sangat perhatian dengan kucing. Maka Rasulullah kemudian memanggilnya dengan nama, Hai Abu Hurairah, hai orang yang senang kucing ya, yang punya kucing. Nah ini asli namanya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi panggilan Rasul bukan untuk melecehkan ya, tapi panggilan sayang. Ya, karena memang saking uniknya orang ini. Qala beliau berkata, Abu Hurairah ini meskipun beliau itu orang biasa, tapi beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini orang biasa Pak, tapi karena beliau itu orang biasa, artinya orang biasa itu dia nggak banyak beban di mana-mana, nggak banyak tugas di mana. Beliau itu selalu mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai dikatakan di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Jadi beliau itu paling banyak kebersamaannya dengan Rasulullah, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan beliau itu hadisnya paling banyak, bahkan melebihi dari hadis yang diriwayatkan oleh istrinya sendiri, istrinya Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sahabat Abu Hurairah. Jadi wong biasa ki ya jane apik Pak ya. Tapi wong biasa sing cerak karo wong soleh. Dia akan sering, kita ini mendekat dengan orang soleh. Orang kadang-kadang suka dikatakan ben entuk barokah. Maksudnya entuk barokah itu apa? Dapat nasihat, dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat peluang amal, ya kan? Jadi dekat-dekat dengan orang soleh seperti Abu Hurairah. Allah muliakan beliau karena dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengangguran ini ditelateni ya barokah. Pengangguran ini celak karo wong soleh. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Ittaqul la'anaini. Khawatirlah kalian dengan dua orang yang dilaknat. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wa mal la'anan ya Rasulullah? Siapa dua orang yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, alladzi yatakhalla, yaitu orang yang buang hajat fi tariqin nas, di jalan orang, di jalan umum. Ini orang yang dilaknat Allah. Yang pertama orang yang buang hajat. Maksudnya buang hajat itu ya baik kencing atau BAB, BAK atau BAB, buang air besar ataupun buang air kecil. Saya ingat waktu kecil tuh Pak, ya tuh aspal tuh kan, zaman cilik tuh aspal itu esok-esok ono gambar petane. Jadi digambari ya tuh, maksudnya dipipisi. Nah ini ya mungkin anak-anak ya dulu nggak ngerti hukumnya ya, nggak boleh ya kita kencing, buang air besar di jalan umum, nggak boleh. Itu dilaknat, ya, dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu maksudnya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Aufi dillihim. Nah, orang yang dilaknat yang kedua adalah orang yang buang hajat di tempat bernaungnya orang banyak. Bernaung itu maksudnya berteduh. Ya, berteduh ya apapun tempat berteduh. Halte atau terminal atau pohon besar,
atau serambi toko. Itu banyak orang berteduh di situ. Ini kalau sampai ada orang kencing di situ dan ini masya Allah ya, kita kadang-kala jumpai di beberapa tempat itu pesing. Padahal yakin itu yang pipis itu mesti orang Muslim. Naudzubillah. Ini dilaknat. Naudzubillah. Kenapa? Prinsipnya seorang Muslim itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Lah ini kok malah kebaliknya, sebaliknya. Bukannya memberikan kebaikan, tapi malah mengganggu orang lain. Akan jenengan coba ingat bagaimana ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT gara-gara menyingkirkan gangguan di jalan. Dia hanya menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan batu atau mungkin sesuatu yang membahayakan dari jalan. Allah ridha hanya perbuatan itu. Kenapa? Karena demikianlah memang seharusnya seseorang itu punya istilahnya semangat memberikan kebaikan kepada orang lain dan menjauhkan orang lain dari terkena bahaya atau gangguan apapun. Maka sebaliknya, agama ini sangat-sangat mengancam atau sangat-sangat tidak meridhoi ya, orang-orang yang justru mengganggu orang lain, menjadikan orang lain terganggu. Harusnya jalan dibuat nyaman, harusnya jalan dibuat tidak ada halangan, orang ini malah justru memberikan halangan. Hukum membuat polisi tidur, itu gimana itu Pak? Ya. Harusnya jalan penak-penak malah digaweke polisi tidur. Tapi kalau mungkin yang membuat pemerintah itu enggak masalah ya. Tapi kalau kita membuat sendiri di depan gang, kita membuat sendiri polisi tidur sehingga orang yang lewat nggawa bar blonjo endok-endoknya mesti pecah siji, pecah loro gitu. Nah, ini masalah. Termasuk mengganggu ya. Kecuali kalau sudah disepakati bersama ya, beda cerita. Kemudian hadis yang 19. Wa fi sunani Abi Dawud wa huwa hasan bisyawahidihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa salawat kita baca dalam ya 1 jam ini? Sudah banyak sekali. Kalau kita menjawab maka kita mendapatkan salawat dari Allah 10 kali lipat. Ittaqul mala'ina as-salasata al-baraz fil mawaridi wa qari'atit tariq wadzil. Dalam Sunan Abu Dawud dengan Hasan ya, syahid-syahidnya Hasan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah atau khawatirlah dengan 3 orang yang dilaknat. Maksudnya jangan sampai kita itu menjadi 3 orang yang dilaknat ini. Yang pertama al-baraza fil mawaridi. Al-baraz. Baraz itu buang hajat. Orang yang buang hajat fil mawaridi, di aliran air. Maksudnya aliran di sini adalah aliran air yang dimana orang di situ mengambil air itu untuk minum atau untuk berwudu. Jadi ini semacam mata air yang tidak besar. Ya, mata air yang tidak besar dan orang gunakan, biasanya diambil airnya untuk minum, untuk berwudu, untuk bersuci, untuk mandi. Nah, ini si fulan ini dia malah buang hajat di situ. Allah laknat karena dia berarti benar-benar bersengaja mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah yang dilaknat adalah waqari'atit tariq, orang yang buang hajat di tengah jalan. Ya, mengganggu orang ya. Buang hajat di tengah jalan. Wadil, dan yang ketiga adalah buang hajat di tempat berteduhnya orang banyak. Tempat berteduhnya orang banyak. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran dari semua ini adalah bagaimana motivasi atau semangat kita itu kepada orang lain adalah memberikan kenyamanan, kebaikan, manfaat.
bukan malah justru sebaliknya. Kepada siapapun, bukan hanya kepada sesama kaum muslimin, bahkan kepada non muslim sekalipun, ya. Terlarang kita itu mengganggu mereka. Maka agama kita tidak mengajari apa yang namanya bom bunuh diri, membunuh orang tanpa pengadilan resmi yang hanya dilakukan oleh hakim. Ini hanya masalah kecil seperti ini aja Allah laknat. Ya, hanya kencing di tempat berteduhnya orang. Berteduhnya orang loh, bukan hanya orang muslim ya. Berteduhnya orang, kencing di situ, dilaknat oleh Allah SWT. Apalagi kok sampai membahayakan nyawa orang lain. Cuma kencing saja dilaknat oleh Allah SWT karena sudah tidak mencerminkan ajaran inti dari agama Islam, yaitu rahmat kepada alam semesta ini. Maka Bapak Ibu dimanapun, ya dimanapun kita berada, pastikan kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Sehingga Rasulullah mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain dalam keluarga jenengan, dalam komunitasnya jenengan, di jalan, baik pada orang yang jenengan kenal atau tidak jenengan kenal, pastikan jenengan dari perkataannya, perbuatannya, kebijakannya itu memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat sedikit apapun itu adalah lebih baik daripada kita memberikan bahaya kepada orang lain. Semoga Allah SWT ampuni dosa kita, Allah berikan kita kemudahan untuk senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain, dan Allah jauhkan kita dari perbuatan zalim sekecil apapun kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.